Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, tak dikaruniai buah hati dari Dewi Persik. Angga Wijaya bantah mantan istrinya mandul. Dewi Persik baru-baru ini berselisih dengan haters yang membulinya mandul. Angga Wijaya, selaku mantan suami yang pernah menemani Dewi Persik selama 5 tahun pun buka suara. Dalam kesempatan tersebut, Angga Wijaya membantah bahwa Dewi Persik mandul. Angga menegaskan bahwa selama pernikahan, ia dan sang mantan istri selalu rutin kontrol kesehatan. Dari hasil kontrol tersebut terungkap bahwa ia dan Dewi Persik tidak memiliki penyakit apapun terkait kesuburan. Angga pun berani menegaskan bahwa isu yang tersebar soal DP mandul adalah hoax. Lantas, apa alasan kedua tak kunjung dikaruniai buah hati? Rupanya itu semua karena rencana dari DP dan Angga yang sengaja menunda memiliki buah hati. Berikut wawancara dengan Angga Wijaya. Beritahu semua. Oke, mengenai hater sendiri, Mami DP sempat curhat ya sih, atau masih support ya sih ke Mami DP? Komunikasi seperti apa? Oh belum komunikasi. Berarti tutup komunikasi ya? Sejauh ini sih belum komunikasi kan. Aku sih takut ya, bukan yang nggak mau takut. Nanti akhirnya komunikasi dari aku tangkapnya beda. Aku hanya menjaga informasinya, aku hanya menjaga mungkin nanti ya pada saat itu lah. Ada yang bisa itu sebagai pengertian dari apa, kalaupun aku bisa ya. Lebih ke pembuktian ke diri sendiri sih. Aku kan kemarin belum ada basic di bisnis, belum punya usaha juga. Nah sekarang ini kesempatan untuk membuktikan bahwa aku juga bisa sebenarnya. Ini benar-benar dibantu sama tim Tanjung Mas Bro. Aku nggak terima sendiri. Mereka tuh hebat. Support sistemnya bagus, manajemennya juga cepat. Makanya kalau misalnya nggak sama mereka mungkin aku nggak akan berdiri nih tempat makannya. Lebih ke yang ke diri sendiri sih. Cita-citanya semakin tercapai. Mudahkan urusannya sama Allah, selalu diberikan kesabaran, semangat yang tiada hentinya. Karena beliau kan punya banyak yang aku lihat itu pasti ada ada lagi sehat yang utama, semoga didekatkan dengan orang-orang baik. Tak ada angin, tak ada hujan. Pesulap merah mendadak dipanggil Polres Jakarta Selatan jalani pemeriksaan. Tak ada angin, tak ada hujan. Pesulap merah mendadak didatangi Polres Jakarta Selatan. Nama pesulap merah atau kini dikenal sebagai Marcel Radival. Sebelumnya pesulap merah ini namanya sempat dikenal publik lantaran dirinya berseteru dengan Persatuan Dukun. Seperti diketahui, pesulap merah dilaporkan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran UU ITE. Persatuan Dukun jalani pemeriksaan, didampingi oleh kuasa hukumnya Firdaus Oyiwobo, seperti dilansir dalam kanal YouTube Investigasi Intens. Namun baru-baru ini pesulap merah mendadak harus pergi ke polisi. Mengutip dari Tribun Style, pesulap merah kembali datangi Metro Jakarta Selatan untuk jalani pemeriksaan. Marcel Radival alias pesulap merah baru saja menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pesulap merah mengaku jika dirinya tak tahu menahu tentang laporan ini. Ia mengaku bingung saat dilaporkan oleh seseorang yang dirinya sendiri tak mengetahui permasalahannya. Setelah jalani pemeriksaan selama 5 jam, pesulap merah dicecar 43 pertanyaan. Setelah melakukan pemeriksaan, pesulap merah mengatakan jika kasus ini terkait konten perdukunan di media sosialnya.
Kemudian ia menjelaskan jika konten tersebut ada yang mempermasalahkan lantaran dianggap mengarah ke ajaran dan ujaran kebencian. Berikut wawancara dengan Marcel Radival. Bukan apa ya tadi, penyebaran kebencian katanya, tuduhannya gitu sih. Jadi laporan yang ini yang dari yang dukun tua itu ya itulah ada dari itulah Agustus pokoknya. lalu ya. Jadi RR dukun tua yang inisial R yang keluar terus, tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya karena kalau dia pakai nama pribadi ketika saya permasalahkan kan dia yang kena, akhirnya dia pakai muridnya. Jadi parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya gitu. Berapa pertanyaan? Apa? Berapa pertanyaan? Ada 43 kayaknya lama. yang dipermasalahin apa sih, Sel? Tentang postingan saya di Instagram Soal yang mana tuh? yang saya menjelaskan dukun itu tukang tipu dan tukang cabul, berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan gitu. Itu kan definisi dukun yang saya maksud. Yang kalau saya nyebut dukun di channel saya yang saya maksud itu sebenarnya gitu. Yang menggunakan alat-alat ya? Iya, yang menggunakan alat-alat ataupun trik-trik untuk mengelabui pasiennya. Gitu. Tapi di atas sempat ada pembuktian atau gimana, Kak? Enggak ada sih, tadi interview aja. Interview aja. Soal verifikasi. Jadi yang bagian dia nggak terima itu pada saat kamu ngomong bahwa dukun itu punya trik segala macam seperti itu ya? Yang dia tidak terima, nggak tahu juga saya. Dia dukun. Di mana ujaran kebencian terhadap dukun? Padahal kan di situ nggak nyebut nama, tidak tertuju pada pekerjaan tertentu gitu. Karena ya itu definisi dukun yang saya maksud untuk channel saya sebenarnya. Bang, gimana bang, mungkin bisa dijelasin dulu terkait pemanggilan Marcel hari ini? Ya boleh. Sama siapa? Panggil saja. Saya. Oke, dari Hami. Kami dari HAMI yang saat ini menjadi kuasa hukum dari Bang Marcel. Jadi kami akan menyampaikan yang pertama poinnya adalah Bang Marcel dipanggil oleh kepolisian sebagai warga negara yang baik, maka Bang Marcel harus hadir. Kan? Hari ini kita memenuhi panggilannya. Di situ kita di BAP kurang lebih 4 jam ya, 4 jam dari jam 3 sampai jam 8. Namun demikian kita ada waktu jeda istirahat 1 jam. Jadi kita hitung adalah 4 jam, 43 pertanyaan. Yang inti dari permasalahan adalah pihak pelapor itu mempermasalahkan postingan konten dari Bang Marcel. Nah, jadi postingan apa itu? Berkaitan dengan dukun, ya kan? Dukun itu dukun cabul ataupun tukang tipu. Nah, di pemeriksaan kita sampaikan maksud dukun cabul dan tukang tipu itu adalah dukun-dukun yang menggunakan peralatan, ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kemudian menakut-nakuti korban ataupun pasien, yang kemudian mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri. Itulah yang kita sampaikan. Jadi pada saat kita berbicara dengan maksudnya adalah dukun yang itu, bukan dukun beranak, bukan dukun apa, tapi dukun yang itu yang jadi masalah. Jadi Bang Marcel di sini mengedukasi jangan sampai ada lagi orang-orang yang tertipu praktek perdukunan dengan modus menggunakan perlengkapan peralatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Betul Bang Marcel? Betul banget, Nah, betul banget. itu tujuannya. Jadi memang gini, Bang Yus, saya tambahin. Di channel saya juga penonton saya nggak pernah ada yang menanyakan dukun beranak gimana bang, dukun pijat gimana bang, karena memang dukun beranak dan dukun pijat itu pengobatan tradisional, bukan dukun yang saya maksud tadi, seperti yang Bang Yunus jelaskan tadi kan, gitu. Karena semua orang saya yakin juga paham tentang hal tersebut. Cuma ini ada orang-orang yang seolah-olah menggeneralisir dukun yang saya maksud itu dukun pijat, dukun beranak, dukun gigi dan lain sebagainya. Berita selanjutnya, tidak akan ada sosmed manapun Squeezie Zero Seudino hanya bisa disaksikan di film KKN Desa Penari. MD Picture memutar secara eksklusif tayangan Squeezie Zero film Seudino pada Jumat 23 Desember 2022.
Sayangnya, Squeezie Zero Seudino yang berdurasi 12 menit ini tidak akan ditayangkan di platform media sosial manapun. Squeezie Zero Seudino hanya bisa disaksikan di post credit KKN Desa Penari Luwih Dono Luwih Medeni yang tayang 29 Desember 2022 mendatang. Sang produser Manoj Pujambi mengatakan ingin memberikan pengalaman berbeda untuk para penonton. Ide menayangkan Squeezie Zero Seudino di film KKN Desa Penari Luwih Dono Luwih Medeni terinspirasi dari pengalaman Manoj menonton film Hollywood. Semua lanjut, Manoj Squeezie Zero Seudino hanya akan diputar selama 6 menit. Namun akhirnya durasi Squeezie film horor yang digarap sutradara Kimo Stambul ini molor menjadi 12 menit. Alhasil, penonton KKN Desa Penari Luwih Dono Luwih Medeni itu pun akan menikmati tambahan durasi 47 menit. Berikut wawancara dengan Manoj Pujambi. Banting-banting meja juga ayo, tapi kita cari solusi apa yang terbaik untuk film ini. Dan di diskusi ini kan kami juga selalu ajak Simple Man, karena bagi saya ini karyanya Simple Man, dia yang paling tahu dari kita semua. Jadi menurut saya Simple Man nulisnya semua hal ini ada sesuatu, ada artinya. Ada artinya, ada buntutnya, ada follow up-nya, apapun yang kita mikir gimana ini kalau nanti triloginya apa ke universe ini jangan sampai merusak. Jadi ada banyak hal dan saya lihat tim kreatif MD sangat solid ya dari untuk standar. Jadi ini kali kombinasinya menarik ya untuk cari the best outcome. Pak Manoj, budget production gimana Pak? Apakah melebihi KKN atau gimana? Saya kira ini budget lebih dari KKN. Kemarin kalau dari cerita berapa Kak? Belum bisa tahu, belum selesai syuting. Jadi saya ngomong belum tahu, di atas 15 mungkin di bawah. Kalau dari cerita sendiri Pak Manoj, apakah seperti KKN yang fan service jadi seluruh filmnya tuh dari treat atau ini ada pengembangan dari Mas Kimo dan dari tim MD? Iya, kami selalu seloyal mungkin dengan trendnya, tapi kan di sini menariknya Simple Man punya punya gambaran yang lebih luas lagi dan nggak bisa, menurut saya gini lah, intinya pasti ada intisarinya, lebih dari intisari keseluruhannya, tapi di depan kayak di thread panjang banget, kami lebih pendek contohnya ya. Terus kalau lihat dari segi dari segi storytellingnya sih ya, kalau Twitter thread sama film kan beda banget, nggak bisa sama, tapi feel-nya, hal-hal detailnya ya, itu yang Demi maknya, Rano Karno rela bangun set untuk syuting Sidul The Series. Rano Karno menceritakan pengalaman dalam membuat Sidul The Series. Menurut Rano Karno, Sidul The Series bisa terwujud karena keinginan mendiang Aminah Chandra Kasih. Saat dikunjungi Rano Karno, pemeran maknya itu selalu meminta cerita Sidul dilanjutkan. Meski dalam keadaan sakit, Aminah Chandra Kasih tetap profesional menjalani pengambilan gambar. Sebagai penulis skenario, Rano Karno sengaja memberikan dialog sederhana untuk Aminah. Aktor yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI itu juga memberikan perlakuan khusus demi membuat Aminah nyaman selama prosesi syuting. Menurutnya, ia rela melakukan hal tersebut demi bisa mewujudkan keinginan Aminah untuk kembali berakting sebagai maknya. Berikut wawancara dengan Rano Karno. Jadi untuk adegan kamar itu terpaksa saya bangun set. Saya sewa studio. Studio itu saya sewa nggak jauh dari rumah. Ya kira-kira kalau naik mobil 45 menit lah. Dia kan di Ciledug. Sementara studio yang kita sewa di Tangsel. Sementara lokasi syuting itu saya bangun lagi di daerah Parung. Jadi nggak mungkin. Nah itu untuk adegan maknya itu saya sewa studio, kita bangun set rumah. Jadi
dengan suasana nyaman, ya artinya begitulah saya untuk mencapai bagaimana supaya dia nyaman. Karena ya Nyak ini udah ragu untuk bicara sebetulnya, karena dia yakin pelok. Tapi saya bilang, Nyak enggak, saya mau memang Nyak harus bicara secara pelok, jangan ini. Artinya saya mencoba menyemangati dia. Itulah cara satu saya pendekatan psikologis kepada beliau, bahwa dia syuting harus nyaman, tidak panas segala macam, supaya enak lah di sini. Dan yang luar biasa, beliau ini masih mau reading, itu yang luar biasa. Makanya asisten saya Mas Rio itu sama ya asistennya si Kiki, sebulan itu hampir 2 minggu ngasih tahu dialognya, tapi tetap dipantau. Kalau dia nggak bisa dirubah, ya seperti itulah kondisinya. Makanya. Artinya skenernya itu mengikuti alur maknya juga? Ya, saya mengikuti, ya tentu kita punya bagan, tapi setelah itu kita kasih taunya ngomong begini, begitu dia coba reading, walaupun ya nggak mungkin lah, pasti lafalnya akan beda. Dengan itu baru kita yang penting tidak keluar dari, sebetulnya ya dari dulu tuh skenario tuh cuman buat tatakan kacang goreng sebetulnya, semua improvisasi. Ya bayangin saya pernah ngederek 3 orang buta huruf, Engkong buta huruf, Nyak Rodiah buta huruf, Pak Bendot buta huruf, bayangin. Tapi kalau dia ngomong apa ini dulu, jadinya luar biasa. Itu yang membuat hidup sebetulnya ya si Dul itu gitu. Tapi banyak semangatnya masih kelihatan ya? Luar biasa, sangat luar biasa. Saya ya ada beberapa, ya nantilah kalau memang diperlukan, ada beberapa taping saya bagaimana dia reading segala macam. Ada, tapi saya nggak mau, sebenarnya nanti aja lah, itu buat kenangan saya aja lah, pribadi lah. Kalau nggak nanti terasa seakan-akan mengekspos. Berita terakhir datang dari Nikita Mirzani yang dirawat di rumah sakit karena pengapuran tulang. Fahmi Basib sebut kliennya harus segera dioperasi. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahit, menjelaskan mengenai kondisi terkini kliennya yang diketahui sedang menjalani perawatan lanjutan di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Fahmi mengatakan bahwa Nikita Mirzani harus segera mendapatkan perawatan lebih lanjut, bahkan operasi yang merupakan rekomendasi dari dokter yang merawat Nikita. Tak hanya itu, Fahmi menjelaskan jika tindakan operasi tidak segera dilakukan, maka akan sangat berbahaya bagi bagian tubuh belakang Nikita Mirzani. Namun sayangnya diketahui bahwa pihak jaksa sempat ingin membawa paksa Nikita Mirzani untuk kembali ke rutan kelas 2B Serang. Hal ini membuat Fahmi merasa kecewa karena melihat jaksa tidak menghormati institusi kedokteran yang menangani kliennya tersebut. Berikut wawancara dengan Fahmi Bahit. Bahkan ada autoimun kalau tidak salah tadi, saya nggak tahu. Karena ini kalau tidak dioperasi bahaya, yang belakangnya dia terjadi pergeseran, yaitu adalah urusan diagnosa dokter. Nah, karena dokter sudah menyatakan bahwa dia dalam keadaan sakit, saya minta supaya jaksa memahami ya, bahwa ini saya bukan ahli di bidang kedokteran. Yang ahli dokternya sudah menyatakan sakit, tolong hormati dokter ini yang telah menyatakan bahwa Nikita dalam keadaan sakit dan harus dilakukan perawatan. Jangan menggunakan cara berpikirnya sendiri untuk memaksa Nikita dibawa ke rutan. Itu sangat tidak manusiawi kalau orang dalam keadaan sakit dipaksa harus kembali ke rutan. Perawat saya sudah bilang, saya punya bukti, saya punya saksi bahwa Niki dalam keadaan sakit. Mereka tidak akan bertanggung jawab kalau harus dibawa dari rumah sakit. Tolong hormati dokter yang telah menyatakan bahwa Nikita sakit. Apa yang harus dipaksakan seperti ini? Niki itu bukan pelaku teroris. Tolonglah. Jangan maksa-maksa seperti ini, bikin kaget aja pagi-pagi sudah. Ya, itu saya minta. Ini seperti perkara apaan sih mau diperlakukan gini nih kita ini sama jaksa? Mau dibawa ya Bang ya? Tadi pagi sudah mau dibawa jam 8, orang dalam keadaan sakit.
Jaksanya memaksa memberitahu akan membawa Nikita. Apa ini sebetulnya? Anda kenapa tidak mau menunggu dokter? Anda itu bukan ahli kedokteran. Kenapa Anda mengambil kesimpulan bawa paksa lagi? Hakim dalam persidangan sudah meminta jaksa itu jangan mempersulit Nikita untuk berobat. Hakim saja bilang begitu, Anda tidak hormati. Maunya apa ini? Iya, ada perintah, tapi belum sampai di sini. Dokter sudah menyatakan bahwa Nikita harus dirawat. Perawat sudah menyatakan dia harus dirawat. Jadi ada bukti. Mereka tidak akan bertanggung jawab kalau Nikita harus dibawa paksa dari rumah sakit. Harus segera dioperasi, tapi ada dua. Kalau tidak dioperasi dalam waktu dekat, setidak-tidaknya setelah tanggal 29. Tapi dia harus dilakukan sejenis terapi supaya dia tidak semakin berbahaya kondisi kesehatannya. Yang terjelek menurut dokter itu adalah dalam keadaan lumpuh. Siapa yang mau bertanggung jawab? Saya tidak mau bertanggung jawab. Saya jangan dibebani dengan persoalan ini. Ini urusan kedokteran, bukan di ranah saya. Saya hormatin dokter, tolong hormatin juga dokter yang menyatakan Nikita dalam keadaan sakit. Seperti itulah. Yang jelas hari ini harus dikeluarkan surat, dia harus dirawat. Sampai kapan saya tidak tahu, karena itu menjadi ranahnya kedokteran. Yang jelas saya minta dihormatin proses ini. Ini bukan ranahnya hukum, ini ranahnya kedokteran. Saya tidak bisa mengambil sikap, saya hanya bisa mendengarkan bahwa perawat menyatakan berdasarkan bukti dan saksi Niki itu sakit dan tidak layak untuk dibawa dan dikeluarkan dari rumah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.